bergabung di video pembelajaran biologi kelas 11 materi mekanisme transport melalui membran untuk kelas 11 SMA dan MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lia Hermawati dari SMA Yadika 3. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai transport melalui membran. Mari kita simak video berikut ini. Oke, kali ini kita akan melakukan percobaan untuk minum kopi di air yang bersuhu tinggi dan air yang bersuhu normal. Kita lihat di sini percepatan konsentrasinya. Kenapa bisa seperti itu ya? Mau tahu jawabannya? Ayo sama-sama kita simak materi berikut ini. Mekanisme transport melalui membran. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan menampilkan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan transport membran? Transport membran adalah sebuah mekanisme pergerakan zat dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam sel. Transport membran terdiri dari transport pasif dan transport aktif. Dimaksudkan transport pasif karena dalam mekanismenya transport ini tidak membutuhkan ATP atau energi, yaitu difusi dan osmosis. Transport aktif dikatakan aktif karena dalam mekanismenya membutuhkan ATP atau energi, yaitu pada proses endositosis dan fagositosis. Yang pertama, difusi. Difusi terbagi menjadi dua, difusi sederhana dan difusi difasilitasi. Difusi adalah sebuah proses perpindahan molekul zat atau gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini dia gambarnya. Sedangkan untuk mekanisme difusi difasilitasi, proses difusi yang melibatkan protein pembawa atau protein transporter. Contohnya adalah seperti asam amino, glukosa, dan juga beberapa garam mineral. Protein pembawa ini banyak ditemukan pada sel-sel rangka, otot jantung, sel-sel lemak, dan juga sel-sel hati. Kenapa di situ banyak terdapat? Karena sel-sel tersebut selalu membutuhkan glukosa untuk diubah menjadi energi. Contoh proses difusi pada kejadian sehari-hari adalah saat kita menyemprotkan parfum. Parfum nanti yang disemprot akan menyebar ke udara. Kemudian setetes tinta akan menyebar di dalam air. Proses difusi itu tergantung atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu wujud materi, suhu, ukuran molekul, dan juga konsentrasi. Dua, mekanisme osmosis, yaitu proses perpindahan molekul zat pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semi permeable. Bisa dilihat pada gambarnya. Berikut adalah keadaan sel pada osmosis. Pertama,
dalam keadaan hipertonik, yaitu keadaan di luar sel lebih tinggi dibandingkan di dalam sel, maka akan terjadi krenasi pada sel hewan, sedangkan plasmolisis pada sel tumbuhan. Kemudian, jika keadaan di luar sel lebih rendah dibandingkan yang di dalam sel, maka disebut keadaan hipotonik dan akan mengakibatkan hemolisis pada sel hewan dan turgid pada sel tumbuhan. Di sel tumbuhan tidak terjadi pecah atau tidak hancur karena sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Sedangkan saat sel keadaan normal, baik sel hewan maupun sel tumbuhan disebut sebagai isotonik. Contoh proses osmosis, yaitu penyerapan air oleh akar tanaman, proses pembuatan ikan asin sampai kepada penjemurannya, proses pembuatan telur asin. B. Transport aktif. Transport aktif adalah transport yang membutuhkan ATP, adenosin trifosfat, atau energi. Transport aktif diperlukan untuk memelihara keseimbangan molekul-molekul kecil di dalam sel. Transport aktif terbagi menjadi dua. Ada transport primer dan transport sekunder. Transport aktif primer contohnya adalah pompa ion Na+ dan ion K+. Transport ini menggunakan protein channel, yaitu untuk memompa ion masuk atau keluar dari sel melawan gradien konsentrasi. Protein channel yang dapat memompa ion disebut pompa ion atau ion pump. Ion pump memompa ion dalam satu arah. Contoh dari ion pump adalah sodium potasium pump atau Na+, K+ ATP-ase. Pada sodium potasium pump, Na+ selalu dipompa keluar dari sel dan K+ selalu dipompa ke dalam sel dengan bantuan ATP atau adenosin trifosfat. Transport aktif sekunder, pengangkutan gabungan, yaitu pengangkutan ion-ion bersama dengan pengangkutan molekul lain. Sampai di sini sudah paham kan mengenai transport pasif dan transport aktif? Berikutnya ada transport molekul-molekul besar. Pada transport ini akan melibatkan pembentukan vakuola atau vesikel dengan cara endositosis. Nah, berdasarkan ukuran vakuolanya, endositosis dibedakan menjadi dua, yaitu pinositosis dan fagositosis. Apa sih endositosis itu? Endositosis adalah masuknya zat ke dalam sel. Yang pertama disebut sebagai pinositosis. Pinositosis adalah masuknya cairan ke dalam sel, sehingga nanti akan terbentuk vakuola yang disebut pinosom. Fagositosis adalah masuknya partikel ke dalam sel. Akan terbentuk vakuola yang disebut sebagai fagosom. Berikutnya ada eksositosis. Eksositosis adalah pengeluaran makromolekul dari dalam sel. Dalam prosesnya, eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis. Oke, sampai di sini dulu penjelasan materi mekanisme transport membran. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.